You have no idea. Here it comes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Nalar bersama saya Rizaldi Ridwan. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan saat ini. Salah satunya yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang biasa disingkat dengan PLTN. Nah, karena banyak banget nih yang nanya ke saya, kalau PLTN nantinya tuh gimana sih? PLTN itu apa sih? Apa sih untungnya bagi rakyat Indonesia? Nah, banyak sekali isu-isu yang beredar di masyarakat saat ini. Untuk menjawab isu tersebut, di sini kami telah terhubung dengan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut yang nantinya direncanakan sebagai tempat pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Ada Bupati Tanah Laut, ada Ibu Azija. Selamat pagi Ibu Azija. Ada Bupati, ada Wakil Bupati maksud saya, Wakil Bupati Tanah Laut, ada Ibu Nurul Khotimah, serta salah satu staf pemerintahan dari Kabupaten Tanah Laut, ada Ibu Ismira. Selamat pagi Ibu. Untuk pertanyaan pertama mungkin saya mau bertanya dulu nih ke Bupati Kabupaten Tanah Laut, Ibu Azija selaku Bupati. Banyak yang bertanya nih, apa sih dampaknya dari pembangkit listrik tenaga nuklir itu, atau lebih dikenal dengan PLTN. Mungkin kebanyakan orang lebih mengenal dampak positif dari PLTN itu sendiri. Sebenarnya ada nggak sih dampak negatif dari PLTN itu sendiri, serta apakah pemerintah udah merencanakan solusi kalau misalnya nanti dalam pelaksanaannya itu ada terjadi kecelakaan? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presenter yang sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak negatif beserta solusi yang dapat saya berikan ke masyarakat. Yang pertama ada dampak negatif, yaitu kecelakaan yang berakibat fatal. Misalnya kebocoran reaktor nuklir yang disebabkan Indonesia ini terletak pada bagian Ring of Fire. Apa sih itu Ring of Fire? Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Nah, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama yaitu dengan memaksimalkan pengamanan secara teknis sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat diminimalisir dan ditangani. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan alternatif yang besar potensinya sebagai pembangkit energi, dan ini jika dibuat dengan teknologi yang memadai akan memiliki tingkat keamanan yang tinggi pula, baik bagi kehidupan manusia maupun bagi alam lingkungan di sekitarnya. Energi nuklir ini juga telah menunjukkan kemampuannya dalam membangkitkan tenaga listrik yang sangat besar, ekonomis, serta tidak membahayakan lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan nih kepada masyarakat bahwa hal tersebut dapat diminimalisir dan ditangani dengan pengolahan limbah radioaktif secara tepat, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari PLTN ini akan menjadi lebih minim. Nah, selanjutnya lokasi pembangunan PLTN. Lokasi pembangunan PLTN ini juga dapat dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, serta pembuangan limbah nuklir tadi akan dilakukan sesuai peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 7 tahun 2017 tentang nilai batas radioaktivitas lingkungan yang dilakukan pada lokasi di mana jika terjadi perembasan radiasi tidak akan membahayakan lingkungan serta masyarakat. Nah, pada intinya setiap pilihan baik PLTU maupun PLTN itu memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat dikaji dulu nih sebelumnya agar resiko yang sudah saya sebutkan tadi menjadi lebih minim. Berarti asal dibarengi dengan proses yang bagus serta keamanan yang baik bisa menghasilkan suatu produk dari PLTN yang juga bagus, begitu ya Bu Azija. Mungkin saya rasa benar. Kenapa? Karena memang keamanan perlu diutamakan dalam hal ini, apalagi kita mencegah adanya terjadi hal-hal seperti kecelakaan. Pertanyaan selanjutnya banyak juga ditanyakan mengenai PLTN ini tidak termasuk dalam menyelesaikan program pemerintah mengenai pembangunan listrik bertenaga 35.000 MW.
masyarakat lebih tertarik menggunakan batu bara dan juga tambang lainnya, atau hasil tambang lainnya maksud saya. Ya, baik presenter. Nah, problematika selanjutnya yaitu PLTN tidak masuk dalam menyelesaikan program pemerintah mengenai pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Masyarakat lebih tertarik dengan batu bara dibandingkan PLTN. Untuk problematika tadi itu dapat diatasi dengan lebih memanfaatkan media untuk membangun citra yang positif mengenai PLTN, sehingga masyarakat itu lebih memahami bahwa dengan pengoperasian PLTN itu juga memiliki dampak yang positif. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif agar data yang diperoleh itu lebih konkret sehingga lebih terpercaya. Dengan lebih memberikan sosialisasi atau edukasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai dampak buruk yang diakibatkan oleh penggunaan batubara yang berlebih, serta menjelaskan bahwa Indonesia sudah siap untuk merealisasikan pembangunan PLTN, baik dari segi sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Potensi energi yang dihasilkan oleh PLTN ini pun akan berkali-kali lipat dibandingkan dengan PLTU. Nah, PLTN sendiri merupakan salah satu jenis pembangkit listrik alternatif yang prospektif karena mempunyai potensi sebagai pembangkit energi yang besar serta hemat bahan bakar. PLTN ini memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi. Bahkan jika bahan bakar nuklir itu harus diimpor, sangat mudah dan relatif murah untuk menyimpan beberapa tahun persediaan bahan bakar. Ya, terima kasih. Selanjutnya banyak juga yang bertanya mengenai nantinya akan ada kesenjangan sosial di mana akan banyak pekerja-pekerja asing yang akan dimasukkan ke Indonesia sebagai tenaga kerja yang mungkin akan menggantikan posisi orang Indonesia sebagai pekerja. Apakah pemerintah sudah merencanakan hal ini sebelumnya atau belum sama sekali? Ya, terima kasih kepada presenter atas kesempatannya. Untuk selanjutnya itu ada permasalahan yang mungkin dihadapi oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya, yaitu mereka khawatir terhadap terjadinya kesenjangan sosial yang disebabkan oleh tenaga kerja asing dan membuat lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia itu menjadi berkurang. Jadi mereka itu memiliki rasa ketakutan akan tenaga kerja asing yang lebih mendominasi dibandingkan mereka di tanah air mereka sendiri. Seperti itu. Menurut saya hal tersebut tidak seharusnya dijadikan problematika yang besar karena terdapat banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Salah satunya itu dapat dilakukan dengan menyiapkan pendidikan di Indonesia. Kenapa saya sebut menyiapkan pendidikan di Indonesia? Karena untuk sumber daya di Indonesia, sumber daya manusianya yaitu tenaga-tenaga kerja itu harus memiliki kualifikasi yang memadai untuk membangun, mengoperasikan, serta merawat pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Nah, peran pendidikan di sini tentunya mencakup 3 ranah. Yang pertama itu pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan cenderung melalui pendidikan formal biasanya. Nah, khususnya yang berkaitan dengan tenaga nuklir dan juga lingkungan hidup. Mengingat PLTN merupakan sistem yang luas dan juga cukup rumit, serta memerlukan pengetahuan atau teknologi yang sangat canggih ya tentunya, maka pendidikan yang menyangkut tenaga nuklir ini seharusnya memang dimulai sejak dari sekolah dasar atau sejak kecil seperti itu. Kita harus bekerja keras dengan segala daya dan upaya, tentunya dengan ikhtiar ya kan, agar alih dari teknologi tadi dapat kita peroleh secepatnya, sehingga ketergantungan kita terhadap tenaga kerja asing dapat
segera dihilangkan atau setidaknya diminimalisir lah, seperti itu. Nah, dengan begitu kita dapat menguasai ketenaga kerjaan yang lapangan pekerjaannya memang di tanah air kita sendiri. Seperti PLTN tadi, tanpa khawatir akan tenaga kerja asing yang mendominasi lapangan pekerjaan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Nah, berarti kita nggak perlu takut ya Bu, asalkan SDM kita dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dan saya rasa pernyataan dari Ibu Ismira ini ada benarnya. Kenapa? Karena di zaman seperti sekarang ini memang kita tuh harus dibekali dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Ya, mungkin terjawab sudah keluh kesah masyarakat Indonesia mengenai isu-isu yang beredar mengenai PLTN, apa dampaknya, bagaimana jika terjadi kecelakaan, sudah terjawab hari ini oleh beberapa perangkat pemerintah dari Kabupaten Kota Tanah Laut. Kami ucapkan terima kasih pada 3 narasumber yang hebat sekali, yang sangat keren sekali pada pagi hari ini. Ada Ibu Asija, Ibu Nurul, dan Ibu Ismira. Kami ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya saya Rizaldi Ridwan pamit undur diri. Sampai ketemu di episode nalar selanjutnya.